Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran kita. Kita belajar lagi tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Oke. Ya, selamat datang teman-teman. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Pada malam ini kita mau belajar kembali mengenai firman Tuhan. Jadi semua dan siapapun yang mau bertanya tentang iman Kristen, kamu boleh bertanya tentang iman kami. Kamu boleh naik, mau dari Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua aliran kepercayaan. Kalian boleh naik ke atas untuk dapat bertanya mengenai iman kekristenan. Iman kami yang begitu kaya ini. Ya. Halo Kak. Halo, silakan. Suaranya agak berisik, brother. Kak, sebentar saya ke pinggir jalan dulu ya. Sebentar. Iya. Halo Kak. Ya, silakan, mau tanya apa? Salam. Saya ingin bertanya, mungkin saya mau bertanya dua hal, boleh? Ya, silakan. Pertama saya ingin bertanya, itu Yohanes Pembaptis sebelum membaptis Yesus, apakah dia membaptis? Gimana? Maaf. Yohanes Pembaptis, apakah sebelum dia dibaptis, sebelum dia membaptis Tuhan Yesus, apakah dia sudah melakukan pembaptisan sebelumnya? Nggak ada catat. Maksudnya pembaptisan untuk siapa? Sebelum kedatangan Yesus, kan dia sudah dijuluki sebagai Yohanes Pembaptis. Betul. Apakah sebelum dia membaptis Tuhan Yesus, apakah dia sudah sudah ada melakukan pembaptisan? Ya, sebagai Yohanes Pembaptis, dia sudah melakukan baptisan kepada yang lain, kemudian dia memberi baptisan kepada Yesus. Karena baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Ingat, Yohanes itu adalah anak dari Imam Zakaria yang dari Lewi. Kalau begitu dia membaptis atas nama siapa gitu? Mereka Sedangkan Tuhan melakukan Yesus silakan Kak, silakan. baptisan Yohanes itu bukan baptisannya Yesus, brother. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan orang Yahudi. Bukan di dalam nama apapun. Mereka itu hanya membenamkan dirinya sebagai tanda pentahiran mereka. Makanya kemudian di Kisah Rasul kita kan melihat ada baptisan yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebenarnya bukan baptisan yang dilakukan hanya dalam nama Tuhan Yesus, tapi untuk membedakan baptisannya yang diberitakan Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan baptisan Yohanes yang tidak dilakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, itu adalah untuk menyatakan Yesus kepada Israel. Makanya dia menunjuk hidung Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu. Jadi Tuhan Yesus itu dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi dia dibaptiskan untuk menyatakan dirinya kepada Israel. Oh, paham. Ya. Mau lanjut pertanyaan kedua Kak? Ya, silakan. Kan kita mengenal adanya ada istilah dosa waris. Jadi ketika Yesus lahir, apakah Tuhan Yesus memiliki dosa waris? Tuhan Yesus tidak punya dosa waris. Karena dia itu dikandung dari Roh Kudus. Jadi ketika dia dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Bunda Maria, dia tidak memiliki dosa. Karena dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Gitu. Makanya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi, siapakah yang dapat menunjukkan bahwa aku berdosa? Bahwa aku telah berbuat dosa? Tidak ada Farisi yang bisa membuktikan dia. Bahkan Pontius Pilatus, prokurator Roma, juga tidak bisa membuktikan Yesus berdosa. Bahkan ia berkata, ia mencuci tangannya dan berkata, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Karena dia memang dikandung tanpa dosa. Paham. Oke, terima kasih banyak Kak ya atas waktunya. Oke, ya.
Tuhan Yesus Thank memberkati. you ya, Tuhan berkati ya. Oke Kak. Boleh tanya ya, siapa aja yang mau naik ke atas? Boleh bertanya, sangat diperkenankan teman-teman. Malam ya, boleh. Ya silakan. Halo Kak, halo. Ya shalom. Ini Kak, di dalam doktrin predestinasi itu kan kita diajarkan bahwasannya sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian juga tidak diselamatkan. Begitu ya Kak? Kemudian pertanyaan Salah saya, itu, enggak begitu. Predestinasi enggak begitu. predestinasi ini seperti apa Kak? Allah memilih segala sesuatu sebelum segala sesuatu dijadikan. Itu bukan berarti, Bukannya itu providensial Allah? iya itu providensi Allah, kedaulatan Allah, tapi kedaulatan Allah tidak melanggar kodratnya yang ada pada dirinya sendiri, yang ia inginkan melalui ciptaannya. Kalau predestinasi ini berbicara tentang apa? Predestinasi berbicara tentang pemilihan Allah secara pasif. Jadi ketika dikatakan dipilih sebelum dunia dijadikan, itu tidak berbicara Tuhan itu mencomot-comot yang satu dengan yang lain, lalu yang satu dipilih, yang lain tidak dipilih, bukan. Tetapi pengetahuan Tuhan mendahului peristiwa itu. Tuhan tahu siapa aja yang akan selamat, yang akan menerima Yesus. Tuhan tahu siapa aja yang akan meresponi panggilannya untuk percaya kepada Yesus. Maka pengetahuannya itu pasti terjadi. Dia tahu berapa jumlah yang akan masuk dalam kerajaannya. Dia tahu berapa banyak jumlah yang menolak kerajaannya itu. Tetapi bukan berarti Tuhan yang membuat mereka menolak. Bukan Tuhan yang telah membuat mereka untuk menerima. Tuhan itu memilih semua orang melalui Yesus Kristus dan pewartaan kepada dunia. Pemilihan Allah itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Allah memilih dunia ini itu melalui Yesus Kristus. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat Alkitab yang lain juga berkata, Allah mengkehendaki agar semua orang diselamatkan. Jadi Tuhan itu mau semua orang itu diselamatkan. Dan bagaimana caranya Allah memilih manusia itu? Melalui Yesus. Tapi masalahnya tidak ada yang mau, banyak orang yang tidak mau dipilih dengan menolak Yesus. Begitu. Jadi pemilihan Allah itu dilakukan melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita menolak Yesus Kristus berarti artinya kita tidak mau dipilih. Bukan berarti Tuhan mencomot-comot kita. Ada yang satu dipilih, ada yang satu enggak. Enggak begitu. Oke Kak, terima kasih. Iya. Oke ya, jadi kita dalam iman Kristen tidak ada yang disebut dengan takdir-takdir seperti dalam keimanan lain ya. Predestinasi itu adalah pemilihan Allah secara pasif, bukan pemilihan Allah secara aktif. Jadi Allah tuh tidak pernah memilih orang untuk binasa, tuh tidak pernah teman-teman. Ya, Allah itu mau agar semua orang tuh diselamatkan. Gitu. Thank you ya semua ya. Kita ketemu lagi besok. Tuhan berkati. Terima kasih yang udah tap-tap layar, yang udah lakukan semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Biarlah namanya yang selalu besar, kita yang selalu kecil. Nama yang dimuliakan, biar kita memuji dan mengagungkan betapa besar dan rahmat dan kasih setia Allah kita yang mulia itu. Agar di dalam pemberitaan akan namanya yang kudus, kita oleh karena kasih karunia-Nya menjangkau semua orang yang dengan cara itu mereka dapat diselamatkan. Tuhan memberkati. Shalom.